Assalamualaikum teman-teman, saya Iskita. Di sini, saya akan mewakilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan sejarah peminatan tentang Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan demokrasi liberal. Tapi, sebelum saya lanjut ke penjelasan, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 1. Yang pertama, ada Alisa Angelina. Yang kedua, ada Bunga Indi Bahyatulova. Yang ketiga, ada Fikri Nurfadia. Keempat, ada saya sendiri, Iskita Dutaning Putri Kencana. Yang kelima, ada Nur Istiqomah. Keenam, Siti Suhroh. Dan yang terakhir, Syifa Nurlita Sari. Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kalian tahu nggak sih, kalau kondisi politik Indonesia di awal kemerdekaan itu masih belum stabil loh. Ketidakstabilan itu disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor internal atau dari dalam. Faktor internal ini antara lain ada persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi. Ada juga gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam desintegritas bangsa. Ada juga perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Yang kedua, ada faktor eksternal atau dari luar. Faktor eksternal ini antara lain, yang pertama, kedatangan sekutu atau Inggris yang diboncengi Nica atau Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang kedua, Jepang memiliki status masih mempertahankan status quo pada wilayah Indonesia sampai sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan. Perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada saat Indonesia baru merdeka, pemerintah Indonesia saat itu masih belum mengatur sistem pemerintahan secara sempurna. Para founding fathers atau yang biasa kita kenal sebagai para pendiri Indonesia masih terus berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu, sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. Kumpulan peristiwa sejarah Indonesia mencatat, dalam sistem demokrasi parlementer, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Tapi, karena bersifat parlementer, Insinyur Soekarno membuat kabinet lagi. Namun sayangnya, kabinet-kabinet itu tidak bertahan lama karena banyak tantangan bagi pemerintah Indonesia. Konflik antara Indonesia dan Belanda yang menggemparkan sejarah politik Indonesia ini akhirnya ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih kita kenal sebagai PBB dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB. Meskipun sebenarnya berbagai perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Romroyen sudah dilakukan. Perkembangan kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan. Kalian tahu nggak nih, keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal kemerdekaan Indonesia sangatlah kacau dan sulit loh. Latar belakang kejadian yang kacau dan sulit ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap. Yang kedua, kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, di mana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi. Yang ketiga,
politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional. Faktor-faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Yang pertama, terjadinya inflasi yang tinggi. Yang kedua, adanya blokade ekonomi dari Belanda. Dan yang terakhir, kekosongan kas negara. Masalah perekonomian yang muncul pun akhirnya menimbulkan berbagai upaya untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gunting Syafruddin. Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang. Caranya, memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Yang kedua, sistem ekonomi gerak benteng. Sistem ekonomi gerak benteng ini merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Yang ketiga, nasionalisasi The Javasci Bank. Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi The Javasci Bank menjadi Bank Indonesia. Tujuan nasionalisasi ini untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan daya ekspor serta melakukan penghematan. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba. Pada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Menteri Perekonomian Mr. Iskao Cokradi Suryo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal sebagai sistem Alibaba. Sistem ekonomi ini bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha swasta nasional pribumi, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang kelima, devaluasi mata uang rupiah. Dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap simpanan di bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan pemerintahan ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi sepenuhnya. Yang terakhir, mengeluarkan deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi atau DEKON dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan sistem ekonomi terpimpin. Namun, dalam pelaksanaan ekonomi terpimpin, pemerintahan lebih menonjolkan unsur sektor ekonomi ditangani langsung oleh presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintahan pusat, dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan. Perkembangan kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Perkembangan kehidupan politik masa demokrasi liberal. Periode antara tahun 1950 sampai 1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem demokrasi parlementer yang memperlihatkan semangat belajar berdemokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh dan bangun kabinet. Periode ini disebut oleh Wilopo, salah seorang perdana menteri di era tersebut, sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Banyaknya partai-partai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet atau pemerintahan tidak berusia panjang dan silih berganti. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu presidensial dan parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,
nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Pelaksanaan Pemilu 1 tahun 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Perkembangan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya pengembangan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, Kabinet Natsir. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintahan Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB nih, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah nih. Nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Terakhir ya teman-teman, kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik di parlemen menyebabkan sering jatuh bangunnya kabinet sehingga menghambat pembangunan. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru. Sehingga negara Indonesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja, tanpa mengutamakan kepentingan negara dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ingat kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Sekian presentasi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman.